Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara peringatan hari ulang tahun SKM yang ke-19 tahun ini. Mungkin ada yang dari pimpinan lembaga pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten Landak beserta jajarannya yang saya hormati. Para mitra dari Yayasan Mika yang berada di manapun di kota, baik di Jakarta maupun di tempat-tempat lain yang ada di Indonesia. Para kepala sekolah dari SKM yang ikut acara ini, orang tua murid yang juga ikut acara ini, beserta seluruh anak didik yang saya kasihi. Mula pertama saya ingin menyampaikan ucapan syukur pada Bapa di sorga karena atas perkenanannya maka pada hari ini kita bisa merayakan atau bisa memperingati ulang tahun SKM yang ke-19 secara virtual. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tema dari ulang tahun pada kali ini adalah transformasi pendidikan Kristen di pedesaan. Beberapa tahun yang lalu, founding fathers kita yaitu Bapak almarhum Pendeta Bikman Sirait sudah mencanangkan satu perubahan pendidikan Kristen di Ngabang, sehingga sejak tahun itu, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu, kami membuat satu divisi baru atau departemen khusus untuk menangani kurikulum ini, untuk perubahan pendidikan ini, yaitu kita mengadakan atau mendirikan pusat kurikulum. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pendidikan ini yang kami harapkan adalah bahwa bukan hanya lulusan dari SKM ini menjadi orang yang hanya sekedar pandai secara otak saja, tetapi kami inginkan bahwa lulusan dari SKM ini mempunyai iman yang teguh, berkarakter yang terpuji, dan mempunyai ilmu yang tinggi. Nah, untuk itu almarhum Bapak Pendeta Bikman Sirait mulai merubah atau membuat kurikulum-kurikulum yang mendasari perubahan ini untuk menjadikan alumni kita menjadi alumni yang beriman teguh, berkarakter terpuji, dan berilmu tinggi. Nah, tahun 2019 dengan adanya Kabinet Indonesia Maju dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua, maka kita semua tahu Mas Menteri Pendidikan ini membuat satu terobosan, yaitu merubah sistem pendidikan di Indonesia yang disebut dengan Merdeka Belajar, di mana dalam sistem ini bahwa murid atau mahasiswa tidak hanya sekedar belajar, tapi lebih dari itu mereka boleh memilih pelajaran apa atau jurusan apa yang sesuai dengan apa yang menjadi potensi diri mereka. Nah, rupanya apa yang kita telah buat di SKM ini 4 tahun yang lalu oleh pusat kurikulum kita, rupanya sejalan dengan apa yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, mulai tahun ajaran 2021-2022, kita akan mulai dengan satu kurikulum yang baru, ya tentunya bertahap sesuai dengan apa yang digariskan oleh pemerintah, di mana kita akan mulai dengan masuk pada satu kurikulum yang setiap murid boleh memilih sesuai dengan potensi dirinya untuk ke depan mereka akan menjadi apa. Untuk itu sejak setahun yang lalu pusat kurikulum kita sudah mulai menggodoknya, memfinalisasi kurikulum dengan dibantu oleh beberapa staf guru dari UPH, Universitas Pelita Harapan, di mana kami telah menyelesaikan kurikulum ini yang tentunya setiap tahun akan terus diperbaiki dan diperbaiki. Nah, untuk itu
saya ingin mengakhiri kata sambutan saya ini dengan mengajak pada para mitra saya, mitra yang mendukung Yayasan Mika ini. Dalam pelayanan ini ada 3D yang ingin saya tawarkan. Yang pertama adalah doa, di mana tentunya setiap mitra kami mohonkan untuk berdoa bagi berjalannya pendidikan di SKM ini, sehingga pendidikan ini boleh berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau sesuai dengan visi yang diberikan oleh Tuhan pada founding fathers kita, sehingga visi kita, misi kita melalui Yayasan Mika ini boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan, dan membesarkan nama Tuhan. Nah, setelah doa, maka D yang kedua itu kami mengajak para mitra dari Yayasan Mika untuk mari berikan daya. D yang kedua adalah daya, yaitu tenaga, pikiran, kontribusi Bapak Ibu bagi pelayanan ini. Jikalau Bapak Ibu memiliki waktu yang lebih, Bapak Ibu boleh ikut aktif dalam pelayanan ini, karena dalam kepengurusan Mika ini kami bagi dalam 2 kepengurusan, di mana kepengurusan pertama itu yang day to day, yang kami sebut dengan presidium, karena ini yang merupakan motor pergerakan dari pelayanan ini. Dan yang kedua, pengurusan yang kedua ini adalah kepengurusan secara keseluruhan, di mana Bapak Ibu hanya bisa boleh menyumbangkan pemikiran-pemikiran, tapi tidak kami tuntutkan waktu untuk diberikan pada waktu yang diberikan untuk pelayanan ini. Dan kemudian setelah D yang kedua, D yang ketiga itu adalah dana. Nah, di bagian ini setelah Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu memberikan kontribusi pikiran, ya kami juga menyediakan atau kami juga berharap Bapak Ibu ikut mengambil bagian kontribusi dalam dana, di mana dana ini akan dipakai untuk pengembangan dari pelayanan di SKM ini. Mungkin perlu Bapak Ibu, para mitra ketahui bahwa semua dana donasi yang diberikan oleh donatur itu semua akan dipakai untuk operasional dari pelayanan ini atau dari SKM. Kami pun di kepengurusan di Yayasan Mika sudah sejak dahulu kita ada satu perjanjian tidak tertulis bahwa setiap pengurus harus selain memberikan doa dan dayanya, kontribusi pikirannya, juga memberikan dananya sebagai donatur tetap untuk pelayanan di SKM ini. Dan yang kedua, semua dana yang dikumpulkan itu tidak boleh dipakai untuk operasional dari pengurus yayasan, misalnya untuk rapat, untuk konsumsi rapat, ataupun ketika kita dari pengurus mau ke Ngabang untuk urusan pelayanan Mika, semua kita memakai dari kantong sendiri. Jadi donatur yang dikumpulkan betul-betul semua ditujukan untuk operasional dari SKM. Dan setiap tahun kami pertanggungjawabkan semua donatur dengan kami mengaudit laporan keuangan kami. Yang berikutnya saya ingin mengajak para guru-guru baik dari PAUD, SD, SMP maupun SMA untuk mendukung transformasi atau pengembangan atau penyempurnaan dari kurikulum ini yang sejalan dengan pemerintah ini, di mana nanti mungkin beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan dari pusat kurikulum akan memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana kita menyesuaikan atau perubahan atau transisi ke arah kurikulum baru ini sesuai dengan program pemerintah. Dan pada orang tua juga kami mohon dukungannya untuk mengawasi atau mensupport anak didiknya, anak-anaknya untuk belajar di rumah. Karena situasi pandemi ini kita belum tahu sampai kapan kita belum bisa mengadakan sekolah tatap muka. Dan yang terakhir buat murid-murid, saya harap setiap murid yang ikut acara ini mari pergunakan waktu yang ada, pergunakan kesempatan belajar yang ada, karena situasi sekarang berubah, zaman berubah, banyak hal yang tidak menentu yang tidak bisa kita prediksi. Sebagaimana kita lihat pandemi ini sudah akan memasuki tahun yang kedua. Demikianlah
kata sambutan saya ini. Dan sekali lagi, terima kasih untuk dukungan semua pihak dalam pelaksanaan atau dalam perayaan atau peringatan ulang tahun MIKA yang ke-19 ini pada seluruh panitia. Terima kasih, kalian sungguh luar biasa. Dan demikian kata sambutan saya. Sampai ketemu di ulang tahun yang berikutnya, di mana saya harap kita bisa mengadakan kembali di Ngabang. Tuhan Yesus memberkati.